Prestasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya dengan basis ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Kita akan kembalikan perbincangan, pemirsa. Pak Petrus, ada dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Herzaki yang mungkin nanti bisa Pak Petrus tanggapi. Tapi yang poin yang pertama mungkin ini soal survei. Saya juga akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD karena terkesan ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Saya akan kembali mengulang bahwa Pak Mahfud MD kepada wartawan, kepada media menjelaskan bahwa ada hasil survei dari sebuah lembaga, saya tidak menyebutkan lembaganya, tapi hasil survei terakhir bahwa penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, kemudian bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik dan keamanan 76. Itu yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD. Ini terkesan kontradiktif, kemudian berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Pak Petrus. Ya, jadi kalau Pak Mahfud kan melihat berdasarkan hasil survei, sementara kita tahu survei kita ini kan juga banyak yang pagi lain, sore lain. Sementara kami ini kan praktisi ya, saya harus klarifikasi dulu, saya bicara di sini tidak mengatasnamakan atau saya disebut-sebut sebagai wakil dari PDIP, tidak. Saya ini sebagai profesi advokat independen, saya bicara berdasarkan pengalaman kami sebagai praktisi hukum, bagaimana rakyat kecil ketika berurusan dengan hukum, sampai dengan detik ini banyak oknum penegak hukum memeras pencari keadilan. Terus selama ini selalu dijanjikan akan menegakkan, akan membersihkan, akan mengubah pelayanan keadilan secara lebih baik lagi. Tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi kalau kita bilang penegakan hukum itu baik, nah itu ukurannya dari mana? Kan berbeda. Apa yang dijanjikan oleh pemerintah ya akan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat, tetapi dalam praktek baik di kejaksaan maupun di kepolisian, oknum-oknum itu masih sering melakukan pemerasan terhadap masyarakat kecil pencari keadilan. Saya barusan 3 jam yang lalu dari LP Cipinang ya ketemu klien, itu sambil menangis dia menceritakan bagaimana dia menghadapi proses hukum, tetapi hampir setiap saat dia selalu diminta-minta uang. Artinya praktek-praktek mengenai penegakan hukum ini tidak sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya, baik, Pak Petrus, mohon maaf, memang saya harus tahan sampai di sini dulu, Pak Petrus, karena saya akan bawa Pak Petrus, Bang Herzaki, kemudian juga Mas Nyarwi dan juga pemirsa untuk bisa melihat pernyataan Mbak Puan Maharani mengomentari mengenai hal ini. Kita akan lihat bersama. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Itu pernyataan dari Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa Pak Ganjar menilai seperti itu pasti sudah ada data-datanya. Nanti mungkin Bang Herzaki juga bisa berikan pandangan. Tapi saya ingin sekali tahu, Mas Nyarwi, ini kan kalau Pak Jokowi kemudian tidak kalau kita bisa sebut mungkin walaupun tidak secara lugas membela, tapi kemudian adalah karena putranya ada di kubu dari Pak Prabowo begitu kan, sehingga kemudian Pak Ganjar mau sampai ataupun berani sampai memberikan nilai seperti ini. Artinya sudah tidak ada saling sindir menyindir, tapi kemudian ini sudah langsung saja diberikan penilaian terhadap rekannya Pak Jokowi. Artinya kalau saya bisa rekan separtainya begitu, Mas Nyarwi. Ya, saya kira begini, yang dimaksudkan Mas Ganjar ketika ngasih skor itu saya lihat itu lebih kepada bukan hukum secara keseluruhan kali ya Put ya, tapi konstitusi gitu. Bahwa misalnya tadi kamu sebutkan bahwa katakanlah diferensiasi memberikan skor yang dianggap rendah karena kinerja belum dianggap maksimal misalnya. Saya kira itu mungkin kalau itu sama pun kader partai ya bisa jadi itu wajar. Di partai juga saya kira ada demokrasi internal ya, persaingan itu biasa gitu ya. Tapi kemudian kan konteksnya ini kan melihat pada sosok persaingan capres-cawapres kan gitu. Yang mana memang di kubu Pak Prabowo kan kita tahu ada Gibran kan gitu, yang tentu saja kita tahu itu anak presiden, anaknya Pak Jokowi kan gitu.
Nah, saya kira itu juga bagian dari strategi dan materi kampanye juga. Itu hal yang wajar juga ya, Bud ya. Yang hanya saja begini, saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Petrus tadi ya. Mungkin kalau kita lihat tadi sekilas soal data survei ya, dari lembaga tadi yang disebutkan, memang kalau secara umum masyarakat ditanya bidang kepuasan hukum, ya terakhir-terakhir datanya juga mengalami peningkatan. Sempat mengalami penurunan tapi mengalami peningkatan. 64 sekian itu kan tinggi ya. Tapi mungkin betul kalau ditanyakan pada spesifik ya, sampelnya ini kan masyarakat umum, populasi secara nasional. Kalau sampelnya adalah misalnya orang yang pernah mendapat pelayanan hukum atau orang pernah mendapatkan kasus-kasusnya tadi dari Pak Petrus ceritakan, mungkin penilaiannya akan berbeda juga. Nah, pertanyaannya ini kan persepsi lagi. Ya, persepsi yang misalnya contoh yang disampaikan Mas Ganjar tadi itu persepsi yang datang dari mana kan gitu. Tapi apapun itu saya kira ya, ini bagian yang menjadikan refleksi juga. Kalaulah misalnya bahwa PDIP selama ini mendukung pemerintah, Pak Jokowi gitu ya, kemudian juga ada kader yang menjadi capres gitu ya, yang juga mungkin mengevaluasi, saya kira itu hal yang wajar juga, berarti kan ada kemungkinan dianggap belum maksimal. Nah, pertanyaannya kemudian yang bikin bingung ini kan Mas Zaky nih. Nah, ini gimana kok dulu kerja dengan pemerintah tiba-tiba kok ngasih skornya rendah kan gitu. Yeah. Makanya Mas Zaky bingung soal hari ini. Ya, baik, Bang Herzaki, ada pandangan mungkin karena kalau tadi Mbak Puan mengatakan Pak Ganjar ini tidak mungkin ngomong gitu kalau tidak ada datanya. Nah, Pak Ganjar juga kemudian pada kesempatan berikutnya berbicara kepada media mengatakan ini juga dari suara masyarakat, keluhan masyarakat seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Petrus. Bang Zaky. Ya, memang sangat baik kalau misalnya calon pemimpin bangsa kita ini misalnya ada keluhan masyarakat lalu berupaya untuk diselesaikan atau disampaikan. Tetapi tentunya sebagai seorang pemimpin, kita kan butuh pemimpin. Ya, jangan semua setiap hal siapa bicara apa langsung dianggap sebagai suatu kebenaran. Diteliti dulu, dicek dulu, dipelajari dulu gitu. Lalu apakah 1-2 orang berbicara lalu itu bisa dianggap mewakili seluruh Indonesia, kan tidak juga gitu. Apalagi kita bicara mengenai kinerja hukum. Kinerja hukum ini kan bukan kerja yang sederhana ya. Ini banyak pihak yang terlibat. Ya kan? Tetapi yang paling penting yang bagi kami yang menjadi permasalahan besar adalah bagaimana seorang capres yang merupakan bagian dari pemerintah, yang partainya paling banyak kadernya di pemerintah, bahkan bidang polhukam itu juga adalah kader-kader dari partainya. Lalu misalnya Menpan RB terkait dengan netralitas ASN juga kader partainya. Lalu bisa berbeda pandangan dengan cawapresnya. Apakah misalnya, mohon maaf, ini kawin paksa apa gitu ya? Kami sebenarnya tidak mau mengkritisi pasangan lain, tetapi yang kami bingungnya, kami mau mengomentari apa? Sesama mereka saja sudah kontradiktif, saling serang sendiri, saling berbeda pandangan sendiri gitu. Ya publik bisa melihat lah. Bagaimana pemimpin itu seharusnya memiliki gagasan-gagasan yang kuat, punya argumen-argumen yang dilandasi oleh data dan fakta yang benar-benar solid gitu. Kalau kita lihat Pak Prabowo berbicara selalu ada data dan faktanya, ya, tidak hanya asal, mohon maaf nih, mendadak kritis gitu, atau misalnya seakan-akan mau dibuat sebagai pahlawan. Ini masalahnya besar nih saat ini. Oh, kita harus saya bisa menyelesaikan masalah. Enggak begitu. Kalau Pak Prabowo kan tipikalnya ya kita apresiasi apa yang baik saat ini, tapi kita akui ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Kan enak kita kalau kita bicara ya dengan pemimpin yang seperti ini, dan lagi-lagi pada saat mengkritisi sesuatu beliau punya datanya, membawa data. Kita bicara mengenai program makan siang gratis. Kita punya datanya berapa anak, berapa ibu hamil dan balita, berapa biaya yang kira-kira dibutuhkan, lalu seperti apa misalnya pendanaan ini bisa dilakukan. Bukan penegakan hukum 5. Ini apa? Ini mohon maaf, ini capres ini mohon maaf ya. Ini kan bukan upaya, ini kan upaya kontestasi calon pemimpin bangsa gitu loh, bukan kontes-kontes yang kerjanya mencari sensasi gitu loh. Ya kan, mencari sensasi di pemberitaan, sensasi di media sosial. Kalau kami tadi cermati Mbak Puan tuh pendapatnya sangat baik dan sangat bijaksana loh. Ini kami lihat kalau sebenarnya kalau Mbak Puan yang menjadi capres, bisa jadi kami lebih gemeter ini kok misalnya. Karena melihat beliau, apa yang disampaikan beliau sangat terukur gitu ya. Kami cermati gitu ya. Tapi ya baguslah ternyata bukan Mbak Puan yang menjadi capres ya. Kalau bagi kami begini, mohon maaf, bagi kami, kalau kami di TKN, Pak Prabowo, wakilnya siapapun, menyampaikan apapun ke publik itu sangat hati-hati berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan perasaan. Karena ini apapun ucapan itu benar-benar dikutip oleh publik dan didengarkan publik loh. Baik, gitu, Bang Zaky, ya? sampai di situ tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, termasuk juga tadi kalau kata Bang Zaky, Pak Petrus, apakah jangan-jangan ini hanya pernyataan untuk menebar sensasi, dan juga ini terlihat nggak solid sepertinya antara Pak Ganjar dengan juga cawapresnya Pak Mahfud MD. Nanti Pak Petrus silakan ditanggapi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.